Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semuanya sehat? Semuanya senang? Siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Oke, sebelum kita mulai, kita mengecek dulu kesiapan kita. Dari mulai kerudung untuk yang perempuan, sudah rapi atau belum? Bajunya sudah dimasukkan atau belum? Kemudian, adakah sampah di sekitar kita? Di bawah meja? Nah, kalau ada sampah, diambil dulu, disimpan dulu, dibuang nanti pas keluar kelas. Oke, kemudian adakah yang tidak masuk hari ini? Siapa? Oh, 2 orang aja kah yang tidak masuk? Oke. Baik, sekarang kita berdoa terlebih dahulu. Ibu tunjuk ya, ayo nak. Maju ke depan. Sini lagi. Ya, biar gak silau. Dah. Mulai pelajaran, anggap baik kita beradab berdoa. Tangan ditandakkan, kepala ditundukkan hanya untuk Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, biar kita semakin semangat, biar kita menumbuhkan rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya berdiri. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, roket adil makmur sentosa. Tiga di bangsamu. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Biar semakin semangat, biar kita semakin semangat lagi, kita akan menyanyikan yel-yel berhubungan dengan pelajaran kita. Masih ingat yel-yel matematika gasing? Masih ingat? Oke, sekarang Ibu tunjuk 1 orang ke depan untuk memimpin yel-yelnya. Sini lagi. Ayo. Are you ready? Are you ready? Tunggu dulu, kawannya belum berdiri. Ayo berdiri dulu. Nah. Are you ready? Ready! Kami anak pintar, sukanya matematika. Matematika
matematika gasing, gampang, menyenangkan. Udah duduk. Nah, sesuai dengan yel-yel yang tadi baru saja dinyanyikan, kita akan belajar matematika. Matematika babnya tentang data. Materinya pengumpulan data. Jadi hari ini kita akan belajar tentang pengumpulan data. Oke. Selanjutnya, apa yang terlintas di pikiran anak-anak jika mendengar kata data? Data itu apa ya? Ada yang tahu? Data. Oke, terus pernahkah anak-anak menemukan atau mencari sebuah data? Contohnya apa? Data tentang apa? Data berat badan kelas 5 misalnya, ya benar. Data tentang tinggi badan bisa. Nah, kalau kita sudah punya data, terus bagaimana cara kita menyajikan datanya? Apakah cuma ditulis begitu saja, angka-angka, atau bagaimana? Oke, siapa yang mau membacakan? Ayo nak, dibaca yang keras. Data merupakan Sekumpulan informasi atau fakta yang dituliskan menggunakan kata, kalimat, angka, gambar, atau simbol lainnya. Oke, jadi sudah tahu ya, data merupakan sekumpulan informasi. Bisa berupa angka, bisa berupa simbol, bisa berupa gambar. Nah, tujuannya apa anak-anak belajar tentang pengumpulan data ini? Mampu menjelaskan pengertian data dengan benar. Oke, selanjutnya. Terus? Ada sebuah cerita. Ada seorang guru, seorang tenaga tata usaha bernama Pak Ari. Pak Ari adalah seorang tenaga tata usaha di SD Negeri Kelayan Timur. Suatu hari, ibu kepala sekolah meminta Pak Ari untuk mencari informasi mengenai asal daerah tempat tinggal siswa-siswi dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kemudian, Pak Ari melakukan wawancara kepada setiap wali kelas. Dari kegiatan wawancara tersebut, Pak Ari memperoleh data sebagai berikut. Nah, ini datanya. Siswa yang berasal dari Kelayan ada sebanyak 25 orang. Kemudian dari perumus dalam, pemurus dalam ada 15 orang. Kemudian Tanjung Pagar ada 8 orang. Basiri 13 orang. Pekauman 27 orang. Sungai Miai 6 orang. Anjing 9 orang. Oke. Nah, tapi setelah Pak Ari mendapatkan data tersebut, Pak Ari tidak mencatatnya dengan benar. Sehingga ketika ibu kepala sekolah menanyakan laporan dari data yang sudah diperoleh, Pak Ari justru kebingungan karena tidak mencatat dengan baik. Jadi Pak Ari sudah melakukan wawancara, tapi cuma melakukan wawancara saja. Dari hasil wawancara tidak ditulis dengan baik dan benar. Kemudian, menurut anak-anak, bagaimana cara
Pak Ari mencatat data tersebut. Bagaimana ya kira-kira ya? Kemudian, kalau Pak Ari sudah mencatat, apa tujuan Pak Ari mencatat data tersebut? Nah, oke. Nah, nanti kita akan cari tahu jawabannya bersama-sama. Sekarang perhatikan dulu video pembelajaran yang akan Ibu tayangkan. Sebelum kita mengurutkan data, kita akan mengingat dulu tentang penyajian data. Jadi, data itu bisa disajikan dengan beberapa cara. Yang pertama, dengan tabel. Cara kedua, dengan diagram data. Ketiga, dengan diagram garis. Keempat, dengan diagram lingkaran. Dan kelima, dengan diagram gambar. Jadi, nanti anak-anak akan membuat tabel seperti ini. Jadi, kelihatan tidak? Di sini ada nilai, kemudian tali atau turus, kemudian frekuensi. Pernah lihat turus atau tali yang seperti ini? Nah, biasanya melihat di mana? Di mana? Oh, di depan kelas ya ada. Oke. Nah, kemudian jadi kalau di sini turus frekuensinya 1, berarti di sini turus atau talinya ditulis, cukup ditulis 1. Kemudian kalau frekuensinya 7, nah, cara menulis. Nah, jadi kalau frekuensinya 7, berarti menulis turusnya bagaimana? Garisnya ada berapa? Garis coret. Ini sampai berapa garis? 4 garis coret. Kemudian tambahannya berapa? 2. Nah, ini turus ini mewakili frekuensi dari 7. Gampang atau susah? Gampang. Selanjutnya adalah mengurutkan data. Mengurutkan data itu akan mempermudah kita dalam pengolahan data. Misalnya, untuk menentukan data tertinggi, data terendah, rata-rata hitung, modus, median, atau mungkin untuk pengolahan data yang lain. Kita perhatikan contoh berikut. Perhatikan data nilai ulangan matematika 20 siswa SD Pelita berikut ini. Itu merupakan data nilai matematika dari 20 siswa. Yang ditanyakan di situ adalah yang pertama, kita diminta untuk mengurutkan data dari yang terkecil. Kemudian membuat tabel untuk menyajikan data. Selanjutnya menentukan nilai yang terendah, menentukan nilai yang tertinggi, dan menentukan selisih nilai tertinggi dan nilai yang terendah. Berdasarkan data tersebut, kita akan urutkan dulu, ya. Kita akan urutkan dari data yang terendah. Data yang terendah, apa nilai yang terendah di situ adalah 30. Berapa urutan selanjutnya? Ya, 40. Selanjutnya adalah 50. Karena 50 itu ada 2, ya, jadi ada 2 anak yang mendapatkan nilai 50, maka kita tulis 50-nya juga sebanyak 2. Selanjutnya adalah 60, ya, karena anak yang mendapatkan nilai 60 ada 2, maka kita juga tuliskan 2 kali. Dan seterusnya sampai semua data terurut dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Selanjutnya, dari data tersebut kita akan membuat tabelnya. Itu adalah tabel nilai matematika, maka kita tuliskan dalam tabel. Nah, dari datanya Pak Ari tadi, dari siswa yang berasal dari Kelayan sebanyak berapa orang? 25. Nah, berarti turusnya bagaimana ditulis? 1, 2,
2, 3, 4, garis 1, 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 2, 3, 4, garis. Berapa? Itu aja 25. Berarti kurang berapa? 5, 2, 3, 4, garis. Nah, seperti ini terusnya ya. Frekuensinya berapa? 25. Gampang ya. Kemudian data yang berikutnya. Pemurus. Pemurus berapa? Nah, 15. 2, 3, 4, garis 1, 2, 3, 4, garis 1, 2, 3, 4, garis. Berapa? 15. Nah, gampang. Lanjutnya. Tanjung Pagar. Panjung. Panjung. Tanjung P. Oke, terus 2, 3, 4, garis 1, 2, 3. 8, Bu. deh. Nah, berarti semuanya fokus ini. 1, 2. 3. Selanjutnya. Kalau yang 3 pakai garis tidak? Tidak usah. Oh iya, astagfirullah. Tanjungnya berapa frekuensi? Iya, pintar. Nah, sekarang waktunya untuk bekerja secara kelompok. Ibu akan membagi kelompok anak-anak. Ibu beri nama kelompok ini nama-nama di daerah di daerah Banjarmasin Selatan sesuai dengan nama-nama yang tadi Ibu tulis. Oke, sebelum anak-anak berpindah ke kelompoknya masing-masing, Ibu perlihatkan dulu pembagian kelompoknya. Kelihatan tidak? Kelihatan. Oke, sebelum masuk ke kelompoknya masing-masing, boleh bantu Ibu, Nak? Boleh. Di mana ini, Bu? Ini Ibu yang ya di sini. Boleh bantu Ibu. Ibu akan membagikan LKPD. Masing-masing kelompok mendapat 1 LKPD. Nah, jadi dari artikel ini nanti anak-anak akan mencari data. Datanya berupa apa ya? Nanti anak-anak masing-masing mendapat 1 artikel. Semuanya membaca lalu secara berkelompok mengerjakan tabel frekuensi yang Ibu berikan. Paham ya? Oke, Ibu berikan dulu. Bagikan dulu. Ini beri Nak. Ya, makasih. Jadi masing-masing membaca, mencari data, lalu secara berkelompok mengerjakan ini. Ibu beri waktu 15 menit ya. Maju keluar. Jujur aja. Mau tutupannya Kenapa, Nak? Itu tadi kelompok. Di sini ditulis di sini. Yang ininya aja. Oh, iya. Kemudian yang pasar lama. Ada berapa? Datanya 61 ditulis di sini. Ya, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ditulis berjajar seperti itu. Ditulis angkanya saja. Yang ini
datanya nih? Angka itu sedikit aja. Ya. Oke, setelah ini kita akan mempresentasikan hasil LKPD yang sudah dikerjakan. Nah, Ibu akan menunjuknya secara acak menggunakan spin. Yang dapat adalah perumus dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pengurus dalam, nama anggota nomor 3. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang mulia, tulislah hasil perolehan data di bawah ini. 9, 12. Coba yang keras, nah, yang keras. Buatlah tabel untuk menyajikan data tersebut. Dikasih lihat tabelnya ke depan. Kasih lihat gitu. Nah, coba dibacakan datanya yang dibacakan. Pada masa lebaran. Terus Dikasih lihat ke depan. Nah, oke, berapa frekuensinya? 12. Oke, selanjutnya. Berapa frekuensinya? 9. Pada mesin tengah. 12. Oke. Mesin utara. 10. Oke, selanjutnya Ibu akan menunjuk kelompok Tanjung Pagar menanggapi presentasi dari kelompok pengurus dalam. Ayo, coba ajukan, boleh ajukan pertanyaan, boleh menanggapi, memberikan saran. Yang 9, 12. Oke, ya Ibu ulangi pertanyaannya. Yang tadi ada tulisan 9, 12, 9, 12 itu masuk ke kolom apa? Perolehan data. Perolehan data. Jadi sudah dijawab ya. Semua tadi yang mempresentasikan sudah bagus, hasil presentasinya sudah bagus. Hanya saja Ibu meminta anak-anak yang mempresentasikan lain kali di pembelajaran selanjutnya, Ibu harap dapat suaranya lebih keras lagi. Seperti itu ya, sudah bagus, keberaniannya sudah bagus. Nah, jadi anak-anak sudah membuat tabel frekuensi. Nah, jadi sudah tahu belum tujuannya kita mencatat data ke dalam bentuk tabel frekuensi itu untuk apa? Untuk apa? Agar kita lebih mudah memahami. Nah, coba dari data yang tadi, datanya yang masih berupa artikel, kita belum menata dengan baik, kemudian sudah ditata menjadi tabel, kita akan lebih mudah untuk memahami. Selain itu, biar tidak ada pencatatan ganda. Oke, sebelum Ibu membagikan soal sumatif, Ibu minta dulu tadi LKPD-nya yang sudah dikerjakan. Oke, sambil Ibu bagilah. Oke, nah tadi kan sudah berpikir, anak-anak sudah capek kan mengerjakan soal. Sekarang kita nyanyi bersama-sama dulu.
Nah, jadi dari asesmen tadi ada beberapa anak yang nilainya masih kurang. Jadi nanti untuk anak-anak yang hasilnya masih kurang, Ibu berikan soal remedial yang nanti pulang sekolah Ibu berikan link untuk mengisi dari Google Form. Nah, dan untuk anak-anak yang nilainya sudah baik, nanti Ibu berikan soal pengayaan. Nanti juga mengisinya lewat Google Form. Nanti Ibu berikan waktu pulang sekolah. Nah, jadi anak-anak hari ini tadi sudah belajar apa? Nah, pengumpulan data. Jadi pengumpulan data itu digunakan untuk apa? Tujuannya untuk apa? Supaya lebih mudah untuk dipahami. Nah, Ibu berikan lembar refleksi sambil anak-anak mengisi, sambil mendengarkan Ibu ya. Jadi dari tugas kelompok tadi yang sudah dikerjakan, Ibu tadi sudah menilai ada 2 orang anak yang berpartisipasi dengan baik selama kegiatan pembelajaran. Siapakah orangnya? Ibu berikan sertifikat supaya ini menjadi motivasi juga untuk anak-anak yang lain supaya bisa ditiru, aktif belajar di dalam kelas. Ibu panggil ya. Muhammad Alif Khan, ayo maju ke depan. Kemudian Nur Hafiza. Dorong, ayo maju ke depan. Nah, ya, selamat ya. Ya, ada hadiahnya di belakang ya. Nanti Ibu jelaskan. Nah, ini untuk Alif Khan. Selamat ya. Kalau hari ini kan kita menyajikan data dalam bentuk tabel frekuensi. Besok kita akan menyajikan data lagi dalam bentuk diagram batang. Oke. Sudah siap berdoa? Dah, ayo. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Ada berdoa. Hanya untuk Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah. Waj'alni birahmatika fi ibadika sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, baik. Ibu akhiri pelajaran hari ini. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.